Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haryani. Di sini membahas seputar pemakaman di DKI Jakarta, dan untuk season hari ini pembahasannya mengenai apa saja syarat yang harus disiapkan untuk pemakaman gakin atau tunawan, ya. Gakin sama tunawan itu berbeda. Kalau gakin itu untuk keluarga miskin, kalau untuk tunawan adalah yang tidak punya keluarga. Jadi pemakamannya biasanya diurus oleh yayasan, dinas sosial, penegak hukum seperti polisi dan sipir. Biasanya seperti itu. Jadi yang masuk di lubang tunawan biasanya gepeng, gelandang pengemis, korban tabrak lari, ya. Terus narapidana, musafir, itu yang pada tidak punya keluarga. Jadi nanti ada pihak atau oknum yang bantu pengurusan sampai dimakamkan selesai. Dan terus bagaimana masalah suratnya? Nah, terkait surat dari makam tunawan tersebut akan terbit berlaku 3 tahun. Nah, selebihnya dari 3 tahun tersebut karena memang tidak ada ahli warisnya, tidak ada yang mengurus, maka lepas, hanya berlaku 3 tahun. Ketika ada yang meninggal dengan kondisi seperti itu lagi, akan ditumpang di makam yang itu, gitu ya. Kalau untuk gakin gimana? Apakah bisa diperpanjang? Nah, tergantung dari gakinnya. Tergantungnya bagaimana? Posisinya si gakin ini ada di petak tunawan atau di petak blok A2 yang murah Rp40.000, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia berada di petak murah, di petak blok A2 atau blok terendah retribusinya, dan dia melampirkan gakin atau surat keterangan tidak mampu, ya, biasanya ada diskon dari PTSP, dari Pemda DKI, mungkin di pembayaran pertama, di penumpangan gitu loh, kalau memang mau ditumpang. Karena setahu saya untuk pemakaman retribusi daerahnya ada diskon 50% pada saat perpanjangan perdana, ya. Nah, kalau untuk gakin bagaimana? Nah, ketika melampirkan gakin bahwasanya diketahui oleh pengurus RT RW setempat bahwa warga ini adalah warga tidak mampu, maka penguburan segala sesuatunya diurus oleh biasanya palang hitam dari dinas pemakaman, atau mungkin ada yayasan, atau ada oknum-oknum yang membantu, donatur-donatur yang baik hati. Nah, maka itu semuanya digratiskan kalau ada SKTM, dari penggunaan tenda, kursi, wireless, memang semuanya gratis. Tapi kan mungkin ada beberapa oknum yang memanfaatkan kondisi, misalnya meronce kembang, membeli kain kafan. Ada oknum-oknum yang meminta biaya, gitu kan. Ada ongkos memandikan jenazah dan sebagainya. Tapi jika melampirkan surat keterangan tidak mampu, maka kami akan mengarahkan ke palang hitam, dan itu free, gratis. Jadi tidak ada biaya ya, kalau memang orang itu benar-benar tersebut tidak mampu, dengan dibuktikan keabsahan tidak mampunya tersebut oleh pejabat yang berwenang kayak RT RW dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu terkait dengan gakin, ya. Tetap harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, wajib kudu fardu ain untuk yang menyatakan bahwa dirinya tidak mampu. 100.000 per 3 tahun nggak mampu, oke, lampirkan. Tapi masa iya sih untuk perpanjangan sewa tanah makam paling mahal 100.000 per 3 tahun dianggap tidak mampu? Nah, logis aja, ya. Nah, itu untuk yang gakin. Kita kembali lagi ke bagian tunawan, karena banyak di sekitar kita seperti korban tabrak kereta, korban tabrak lari,
ya kan, terus kayak pengemis, pengamen dan sebagainya yang memang keluarganya kita tidak mengetahui, terus kita niatnya mau menolong, membantu atau mempermudah pemakamannya, itu bisa di Petak Tunawan. Nah, Petak Tunawan sendiri untuk di Jakarta setahu saya yang masih ada, yang masih menerima itu Tegal Alur. Tolong kalau ada yang pemakaman Tunawan segera diarahkannya ke sana, karena ada beberapa TPU yang memang sudah tutup untuk Tunawan gitu ya. Nah, yang saat ini masih buka adalah Tegal Alur. Jadi buat yang tidak punya keluarga yang memang konotasinya Tunawan, dari narapidana, gelandangan pengemis, korban tabrak lari dan sebagainya, mungkin dinas-dinas terkait daftarnya itu ke Tegal Alur gitu ya. Jadi misalnya nih ada narapidana meninggal dunia, keluarganya sudah tidak tahu atau tidak mengakui keberadaannya. Ketika meninggal dimakamkan di mana? Masuk ke Blok Tunawan. Terus ada dinas sosial gitu kan, kayak misalnya ada gelandangan pengemis sakit atau karena suatu hal meninggal di jalan, tidak tahu keluarganya siapa, masuk lubang Tunawan, Petak Tunawan gitu ya. Nah, jadi Tunawan sendiri itu pengertiannya adalah tidak punya keluarga, dan sifatnya itu benar-benar pure dibantu oleh Pemda gitu ya. Nah, untuk Petak Tunawan retribusinya 0 rupiah, suratnya bisa keluar kalau persyaratannya dilengkapi, berlaku hanya 3 tahun dan 3 tahun ke depan tidak usah nanyain bisa diperpanjang atau tidak, siapa yang bertanggung jawab, saya mau bertanggung jawab. Kalau memang ada yang bertanggung jawab, pindahkan, jangan di Petak Tunawan lagi, angkat kerangka, pindah jenazah ke TPU lain. Misalnya dia ada keluarganya nih, ternyata ketika dimakamkan terus ada keluarganya mengklaim itu anak saya, itu keluarga saya, itu sepupu saya, ponakan saya atau siapapun lah, dia mengklaim itu jenazah dari salah satu pihak keluarganya. Oke, tinggal diurus pemindahan kerangkanya, sifatnya udah minimal lebih dari setahun atau 2 tahun lah ya, baru nanti dipindahkan, mungkin mau dipindah ke tanah wakaf, ke TPU lain silahkan. Tapi kalau misalnya tetap di lubang itu, konsekuensinya ketika 3 tahun tidak ada pemindahan kerangka atau jenazah, maka ketika ada jenazah baru seperti itu lagi, maka akan ditumpang langsung tanpa ada konfirmasi gitu ya. Jadi semua petak makam IPTM itu berlakunya seperti SIM, ahli waris atau pihak keluarga harus ingat sendiri. Jadi kita sebagai petugas TPU tidak meremember, oh ini petak ini masa berlakunya bentar lagi habis, tidak seperti itu. Sistemnya ahli waris harus aktif melihat, mengecek, mengamati dan mencatat sendiri untuk masa kadaluarsa dari petak tersebut, masa kadaluarsa dari surat tersebut gitu ya. Nah, untuk sistem pemakamannya seperti apa? Sama seperti pemakaman pada umumnya, daftar, registrasi, minimal kalau memang ada fotokopi KTP atau identitas lain bisa dibawa. Kalau memang tidak ada sama sekali ya sudah Pulan bin Pulan ya, atau Adam atau Muhammad, terserah teknisnya siapa namanya yang menemukan, siapa yang mau bertanggung jawab, misalnya RT, petugas dari rumah sakit, petugas dari Dinsos, petugas dari kepolisian, terserah teknisnya ada yang bertanggung jawab dengan pemakaman tersebut sampai selesai, dari penggalian sampai selesai ada yang bertanggung jawab, terus dimakamkan dengan baik, diselesaikan dengan baik, suratnya dilengkapi, udah aman gitu ya. Nah, untuk petak Tunawan apakah bisa ditumpang? Ya ditumpang dengan orang lain, bukan dengan keluarga sendiri gitu ya. Jadi kan memang kalau Tunawan itu kan orang yang tidak kenal gitu ya, tidak ada unsur keluarga gitu. Kalau ada keluarga dia tidak dikatakan Tunawan, kan itu Tunawan tidak punya keluarga. Jadi kalau ada yang mengklaim saya mau ditumpang di petak Tunawan, itu aneh gitu loh ya. Nah itu aja ya. Jadi pengertiannya jelas, garisnya jelas, benang merahnya jelas, apa arti Tunawan, apa petak Tunawan, apa petak umum, apa petak gakin gitu ya. Jadi kalau Tunawan emang benar-benar tidak punya keluarga. Jadi kalau misalnya ada yang mengklaim itu salah satu keluarganya, ya dipindah, jangan di petak Tunawan, karena Tunawan itu ya seperti padang mahsyar lah,
pemakaman umum, pemakaman massal, pemakaman yang memang entah siapa keluarganya, pokoknya dimakamkan secara syariat Islam. Kalau memang dia Islam, kalau memang Nasrani atau agama lain ya coba dikonfirmasi sama petugas TPU-nya, unitnya, ketersediaan petaknya, seperti itu ya. Nah, untuk hari ini penjelasan tentang petak Punawan semoga bermanfaat, dan kalau memang mau ada penjelasan-penjelasan terkait hal lain di pemakaman, bisa komen di video ini, bisa tanya, insya Allah saya akan merespon sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan prosedur dan tata cara alur semuanya dengan baik. Semoga banyak yang lebih paham, banyak yang melek info, banyak yang cerdas, mengkaji, meneliti, dan menelaah informasi-informasi yang didapat dari masyarakat sekitar gitu ya. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya mengenai pemakaman ini. Semoga banyak yang mendukung dan pastinya akan lebih semangat lagi untuk video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.